Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan sesi belajar kidung. Pertama-tama kita lihat kidung bilangan 145. 145. Ayat pertama. Ayat ketiga. Ayat keempat. Sila lihat lagi kidung bilangan 146. 146. Ayat pertama. Ku sadar padanya setiap waktu, ya Tuhan janganlah
Seterusnya kita lihat lagi bilangan 196. 196. Ayat pertama. Ayat kedua. Ayat ketiga. Sudah lihat kidung terakhir, bilangan 322. 322.
Yang kedua, Yesus Kristus menebus dosa, itu janji-Nya bagi yang percaya. Yang paling berdosa bila bertobat dan terima baptisan, dia akan selamat. Puji Dia yang benar, terdengar sabdanya. Puji Dia yang benar, umatnya bersuka. Datang pada Bapa melalui Yesus. Pujilah Dia karena kuasa-Nya. ayat terakhir, Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita terima Roh Kudus. Puji Dia yang benar, terdengar sabdanya. Puji Dia yang benar, umatnya bersuka. Datang pada Bapa melalui Yesus. Pujilah Dia karena kuasa-Nya besar. belajar kidung sampai di sini. Semoga Tuhan berkati. Haleluya. Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian hari Sabat. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kidung Rohani nomor 202.
Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dalam doa ini kita mohon Tuhan Yesus memimpin kita bersama-sama dalam kebaktian pada hari Sabat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali, saya ucapkan selamat hari Sabat kepada semua jemaat, pendeta, penatua, diaken, diakonis, dan juga semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus pada hari Sabat ini kita dapat lagi bersama-sama kita menjalankan kebaktian ibadah penyembahan kita dalam Tuhan. Dan pada hari Sabat ini kita akan sama-sama belajar satu tajuk, yaitu orang yang mementingkan berkat. Orang yang mementingkan berkat. Dalam tajuk ini adalah sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita, di mana
berkat ini adalah sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan bagi mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Namun sekalipun berkat ini adalah sentiasa diberikan oleh Tuhan, tetapi ia juga perlu dipahami untuk menguasainya dan memperolehinya. Baik, dalam sejarah di dalam tokoh di dalam Alkitab ini ada juga orang yang dinyatakan di sini yang mementingkan berkat. Kita rujuk di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 31. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kita baca lagi ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Baik, dalam dua ayat ini adalah satu peristiwa di mana berlaku ada dua adik-beradik di sini. Dan dua adik-beradik ini ialah Esau dan Yakub. Dan mereka ini ialah anak daripada Ishak, di mana mereka ini juga ialah cucu kepada Abraham. Nah, kita tahu dalam keluarga ini ialah merupakan pewaris, di mana Ishak itu ialah anak perjanjian bagi Tuhan, dan Esau dan Yakub ini ialah keturunan yang seterusnya. Jadi apabila dua anak kembar ini bersama-sama sudah mulai membesar, maka terjadilah satu perkara yang pernah disebut oleh Tuhan sejak mereka di dalam kandungan. Baik, kita lihat bagaimana keadaan dua anak ini sebelum mereka dewasa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 25 juga. Kita baca ayat 23. Kejadian pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpancar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya, kita bersyukurlah pada Tuhan. Di sini ia juga memberitahukan lebih awal lagi di mana Tuhan ini memang dapat menyatakan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan ia juga boleh membuktikan sesuatu apa yang dia ucapkan. Nah, ternyata di sini bahwa dua adik-beradik ini telah diucapkan oleh Tuhan, di mana waktu ini sebenarnya Ishak berdoa kepada Tuhan supaya istrinya dapat melahirkan anak. Karena dia mandul, tidak dapat melahirkan anak, jadi Ishak berdoa kepada istrinya, dan Tuhan pun mengabulkan doa Ishak, dan Tuhan pun memberitahu bahwa yang ada di dalam kandungan itu ialah ada dua bangsa. Jadi sebutan di dalam kandungan ini ada sedikit kelainan, yaitu disebut bangsa. Jadi biasanya kita mendengar ada dua anak kembar, tetapi ini pula dua bangsa. Jadi dia ada pengertian yang lain, dan Tuhan pun memberitahu yang apa sebenarnya yang berlaku pada dua bangsa ini di kemudian hari. Dia juga memberitahu di sini yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi peristiwa ini sebenarnya memberikan satu gambaran kepada kita juga bahwa orang yang mementingkan berkat ini ada di sini sebenarnya. Ada dua jenis anak di sini yang mempunyai pemikiran yang berlainan, yaitu Esau dan juga Yakub. Baik, kita lihat seterusnya peristiwa ini bagaimana
mereka setelah mereka semakin sudah besar, ya. Baik, kita lihat lagi di dalam kitab Kejadian juga pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat 24 hingga ayat 27. Ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti tubuh berbulu. Sebab itu ia dinamai Isau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Isau. Sebab itu dinamainya Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Isau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, sesudah mereka genap waktu untuk bersalin, memang ternyata di sini ya ada juga petanda dia, di mana pada waktu Isau keluar dahulu dan kemudian disusuli pula Yakub. Ya, Yakub ini ialah adik dia. Dan apa yang berlaku di sini? Yakub memegang tumit, ya. Yakub memegang tumit Isau. Jadi ini juga adalah satu petanda yang seperti yang berkaitan dengan apa yang diucap oleh Tuhan, ya. Apa yang diucap oleh Tuhan yang menjawab doa Ishak itu. Jadi kita lihat setelah mereka sudah besar, di ayat 27, mereka ini masing-masing ada kerja. Yang pertama itu Isau, ia adalah seorang yang pandai berburu. Jadi pandai berburu ini maksudnya seorang yang pemburu, yang suka memburu, ya, di hutan belantara dan sebagainya. Sebab di zaman itu memang hutan yang masih hutan belantara. Ya, dan kemudian sudah tentu banyak buruan yang dia akan perolehi dari hasil usaha dia. Dan adik dia pula Yakub, dia adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi dia ada dua persamaan di sini. Orang yang suka berburu ini adalah orang yang tidak tenang. Ya, orang yang suka berburu adalah orang yang tidak tenang, sebab buruan dia itu bukan hanya satu sahaja yang dia perolehi, tetapi ya di dalam hutan belantara tentu banyak buruan yang dia akan usaha untuk capaikan. Jadi tentulah ya seorang yang berburu perlu menyediakan ya tenaga yang banyak dan menyediakan kekuatan juga, dan mempunyai semangat yang tinggi ya untuk menguasai dirinya menghadapi segala bahaya di tempat-tempat hutan belantara. Ya, kita tahu ya, apabila seseorang masuk ke hutan, ya banyak binatang buas yang akan mengancam. Nah, walaupun dia adalah seorang pemburu, tetapi ia juga akan terancam juga oleh binatang-binatang buas yang lain. Jadi Isau ini ternyata bahwa dia adalah seorang yang gagah, dia seorang yang kuat, dan tentulah karena dia adalah seorang yang mempunyai kebolehan ini, maka dia orang yang tidak tenang, ya, orang yang tidak tenang. Tetapi Yakub pula di sini dia adalah orang yang tenang. Ya, mengapa Yakub ya seorang yang tenang? Sebab dia tinggal di kemah. Orang yang tinggal di kemah adalah orang yang bersifat tenang. Jadi dua ini sebenarnya memberi pengajaran kepada kita, ya, memberikan dia menunjukkan kepada dua ya situasi, yaitu Isau ini ialah melambangkan kehidupan orang dunia, ya, mementingkan hidup di dalam dunia, ya, Isau ini. Nah, Yakub pula adalah ya manusia yang mementingkan hidup dalam rohani, maksudnya di dalam gereja. Kemah ini ialah ditujukan kepada gereja, ya. Jadi Isau ini dia suka
Dia suka berburu, maksudnya dia suka hidup ya di dalam dunia ya, melayani kehidupan, kesenangan di dalam dunia ini. Jadi karena ini ya situasi ini sebenarnya memberitahukan kepada kita di mana sebenarnya ya dia memberikan satu pengertian ya. Kita lihat tadi kita baca Kejadian pasal 25 ayat 23 di sana. Sebenarnya memberitahukan kedua bangsa itu adalah bangsa Israel juga sebenarnya. Ya, dia juga adalah yaitu mereka bangsa Israel ini akhirnya ialah keturunan Yakub. Dan bangsa Edom ini ialah keturunan Esau. Dan dua bangsa ini akhirnya apabila mereka sudah di kemudian hari, maka dua ini ya menjadi permusuhan ya. Permusuhan dan pertikaian berpanjangan. Dia merupakan satu hubungan ya dua bangsa yang tidak begitu tenang. Dan kita tahu juga bangsa yang muda harus ya tunduk kepada yang tua. Sebenarnya itu yang biasa. Ya, kebiasaannya yang muda itu mesti tunduk yang tua. Akan tetapi ya dalam case ini Tuhan pula membalikkan ya, menggambarkan prinsip bahwa kedudukan seorang dalam rencana penebusan Tuhan ini. Ya, dia sama juga ya. Dia memberitahukan akhirnya Tuhan juga memakai Yakub. Ya, Tuhan memilih Yakub dan akhirnya di perjanjian baru juga Tuhan menggunakan cara ini untuk menyelamatkan umatnya. Ya, kita tahu ya, di mana kedudukan seseorang dalam rencana penebusan Tuhan itu ya tidak ditentukan oleh perkembangan dari segi situasi ya, dari segi alamiah ya, tetapi atas kehendak Tuhan. Di mana kita lihat ya contoh Kejadian pasal 48 ayat 13. Kita rujuk Kejadian pasal 48 ayat 13. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangannya kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia bungsu, dan tangan kirinya ke atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Kita baca lagi ayat 19. Tetapi ayat 18 ya, kita baca lagi ayat 18. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letaklah tangan kananmu ke atas kepalanya. Ayat 19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ayat 20, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Tuhan kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberitahukan pengertian kita di dalam firman ini, di mana waktu Yusuf memberikan dua anaknya kepada bapaknya Yakub untuk diberkati. Jadi Yakub dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Yusuf lah, di mana yang sulung pula ya di tangan kiri, dan yang bungsu pula di tangan kanan. Jadi maksudnya yang tangan kanan itu maksudnya mengiktirafkan yang sulung. Tetapi walaupun Yusuf memberitahukan kepada bapaknya tentang hal itu, tetapi bapaknya Yakub ya menjelaskan bahwa yang terpenting di sini ialah berkat. Ya, dua-duanya akan mendapat berkat. Jadi memang Yusuf sebenarnya ya mungkin ya terpikir satu peristiwa yang pernah berlaku dengan bapak dia, yaitu Yakub dan Esau, di mana
dalam dua kembar itu salah satu menerima berkat, satu tidak dapat menerima berkat. Tapi sebenarnya kalau kita membaca sepenuhnya, sebenarnya Esau sebenarnya memperolehi berkat juga, tetapi Esau ini dia tidak bertaubatlah. Ya. Kalau kita baca tadi bagaimana Yakub menjelaskan kepada Yusuf tentang anak itu, ya dua-dua mendapat berkat. Maksudnya walaupun Yusuf mula-mula berpandangan bahwa yang sulung itu terpenting, itu yang mendapat hak pesulungan, tetapi ya Yakub memberkati dua anaknya. Sebenarnya Esau juga memperolehi seperti itu, tetapi karena Esau ya tidak ada hati seperti itu, maka Tuhan pun tak suka. Ya, Tuhan tidak berkenan pada Esau. Kita lihat ya, kita baca lagi dalam kitab yang sama, ya. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang sama juga, pasal 25, kita baca ayat pasal 25 kita baca ayat 27. Ayat 32. Ya, Kejadian 25 ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak pesulungan itu? 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak pesulungan kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan memasak kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak pesulungan itu. Jadi apa yang dilihat oleh Tuhan terhadap perbuatan Esau di sini ialah ia memandang ringan hak pesulungan itu. Dan akibat daripada akhirnya, ya, apakah akibat bagi Esau setelah ia kehilangan ya hak pesulungan? Kita lagi baca Kejadian pasal 25 juga. Kita baca ayat 34 ya. Ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. 36, kata Esau, bukankah tempat nama Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak pesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ayat 37. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah ku angkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah ku berikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah ku berkati dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat, ya anakku? 38. Lalu kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapak? Berkatilah aku ini juga, ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Ayat 40. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan hook itu dari tempukmu. Ya, bila kita baca ayat 40, baru kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya ya dia ada juga ruang, ya Esau juga ada juga peluang sebenarnya untuk memperbaiki kelemahannya. Nah, ini berbentuk pertaubatan. Tetapi ya akhirnya Esau pun tidak ya mengikuti sesuatu yang baik ya di mata Tuhan dan juga keluarganya sendiri. Dan akhirnya kita juga mengerti bahwa dalam sejarah
Esau dia mencari jodoh yang orang-orang Kanaan, dan Ribka pun sebagai ibunya pun tidak senang hati melihat perbuatan Esau yang begitu menuruti keinginan sendiri dan tidak mementingkan kehidupan dalam rohani. Jadi bila kita melihat di sini Esau dia kehilangan berkat. Ya, mengapa dia kehilangan berkat? Sebab tadi kita telah membaca, ya, Tuhan sudah memberitahu ada dua bangsa di dalam kandungan. Jadi apa dua bangsa ini? Maksudnya memang ya Esau sejak dia sudah mulai berdikari, ya sudah besar, dia banyak menyibukkan diri ya di dalam kehidupan dia sendiri. Seperti dia banyak masa untuk pergi mengembara ke hutan belantara untuk mencari buruan. Dan Yakub pula dia banyak masa di dalam keluarga. Jadi apakah pengajaran yang kita dapat belajar di sini? Kalau kita belajar dari sudut rohani, ya kita masuk ya pengajaran dalam rohani. Sebenarnya ya dua jenis orang ini sebenarnya sudah nyata ya menggambarkan kepada kita bahwa semangat Esau ini adalah semangat orang-orang dunia ya pada masa ini juga yang begitu banyak menyibukkan diri untuk mencari kesenangan dalam hidup. Nah, sememangnya ya dalam dua aspek ini hasil daripada buruan dan juga hasil daripada masakan di kemah ini dia berbeza. Kalau buruan dia memang sedap. Kalau di kemah hanya sayur-sayur saja ya. Bubur kacang ini ya juga ya adalah sayur juga. Ya. Jadi kalau kita bandingkan mana yang sedap ya daging ataupun makan sayur, sudah tentu ramai orang memilih yang daging. Apalagi daging ini banyak jenis daging. Ada daging babi, ada daging rusa, dan banyak lagi daging-daging di buruan ya, yang hasil buruan di hutan. Nah, ia juga menggambarkan hari ini ya di dalam dunia ini. Ya di kemah, apa ada di dalam kemah ini? Kemah ini ialah tempat untuk kita belajar firman Tuhan. Dan ada apa di dalam kemah ini? Kalau dari segi material, memang pun kita tidak dapat melihat apa-apa di dalam rumah Tuhan. Selain hanya kita beribadah dan belajar firman Tuhan. Tetapi kalau kita berada di luar, seperti ya kita mengembara dan pergi mencari kesenangan, keperluan, kesenangan dalam keinginan sendiri, memang di luar sangat baik. Ya, seperti kalau kita pergi bekerja mendapat duit banyak, ya, maka kita boleh ya memperoleh apa impian kita. Contohlah kita ambil satu contoh seperti seorang atlet yang berjaya. Tak kira lah apa jenis sukan. Contoh dia adalah seorang atlet yang terkenal dalam football, ya, bola sepak. Nah, kemudian dia satu waktu dia sudah bertahun-tahun ya dia sudah berjaya dalam bidang dia dan menjadi seorang yang terkenal dan menjadi seorang yang kaya. Jadi kita lihat ya orang-orang yang seperti ini yang mereka sangat kaya. Ya, impian mereka itu ternyata ya mau beli rumah yang besar mereka dapat, jenis harta yang paling mahal mereka boleh capai, dan bagaimana kehidupan mereka dia sangat jauh berbanding dengan kehidupan kita. Kita pula yang serba hanya yang berkecukupan sahaja ya, kita tidak ada kelimpahan. Yang kelimpahan itu dia arti yang lain ya, dari segi berkat itu memang kita kelimpahan, tetapi kalau dari segi material memang kita kekurangan. Dia sama seperti Tuhan Yesus ya menghiburkan kepada jemaat di Smyrna di Wahyu itu. Tuhan Yesus cakap ya, dia tahu kesusahan mereka, dia tahu kemiskinan mereka, namun kamu kaya. Tuhan cakap walaupun mereka dipandang secara material dari segi miskin,
tetapi sebenarnya mereka itu ialah kaya di hadapan Tuhan, sebab yang dilihat oleh Tuhan ialah perbuatan di dalam rohani. Jadi kita lihat di sini, hari ini kita dapat melihat ya, di luar itu adalah sesuatu yang sama seperti nafsu, yang keinginan Esau yang mementingkan ya kehidupan, yang mementingkan buruan, dan akhirnya ia lupa identiti dia sebagai anak sulung. Anak sulung, dia tahu bahwa anak sulung itu ialah mewarisi, ya, mewarisi. Tetapi apa yang kita lihat di sini ialah Yakub memandang yang rohani dan Esau memandang yang jasmani. Sebab Yakub mementingkan berkat, sehingga ia menyuruh ya Esau bersumpah untuk memberikan hak kesulungan itu kepadanya. Dan Esau pun bersumpah. Dia bersumpah ya, supaya dia punya harapan apabila dia sudah bersumpah, bagi dia sumpah itu bagi dia tidak penting. Yang penting dia dapat memenuhi kehendak dia mau dapat makan ya sesuatu yang dia terhidup, yang dimasak oleh Yakub. Sedangkan sebenarnya kalau perbandingan masakan, memang Esau yang pandai memasak sebenarnya. Kita tahu akhirnya ya, siapa yang memasak, siapa yang menyuruh menyediakan makanan untuk sebelum Ishak memberi berkat. Esau. Ishak menyuruh Esau pergi ya mendapatkan buruan dan kemudian memasak untuk Ishak bapaknya. Dan setelah itu baru ia akan memberkati. Kita lihat ya, hasil daripada buruan ini pun sangat penting juga sebenarnya. Tetapi ini ialah kehendak Tuhan. Karena yang berkenan kepada Ishak ini belum tentu berkenan pada Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan ini melihat bukan yang jasmani tetapi yang rohani. Ya, kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 20. Kitab Amsal pasal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi kita lihat di sini dalam kitab Amsal pun sudah memberitahukan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Yakub dapat memperhatikan firman Tuhan. Karena Yakub ini bukan mau yang secara material, tetapi Yakub ini ialah dia mau yang secara rohani. Kenapa? Macam mana kita tahu bahwa ia mementingkan rohani? Sebab dia mau berkat. Bila dia sudah mendapat status hak kesulungan, dia akan diberkati. Dia akan diberkati. Dan memang ternyata setelah dia berjaya ya memasak sesuatu yang diingin oleh bapaknya, dan kemudian meminta berkat kepada bapaknya, bukankah ia memperoleh berkat berkesan ya daripada berkat yang diberikan Ishak terhadap anak yang dia berkati. Jadi karena itu ya, berkat itu, orang yang mementingkan berkat ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Contoh ya, contoh dalam kitab Injil Lukas ya, kita lihat Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 42. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita lihat di sini. Ini juga ada dua jenis orang juga. Satu ialah
Maria, yang kedua ialah Marta. Jadi apa yang berlaku di sini, di mana setiba Yesus datang di sana karena disambut, dan Yesus pun mulai menyampaikan firman Tuhan. Dan pada waktu itu Maria terus duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta pula, dia sibuk sekali melayani. Dan akhirnya dia sendiri dapat merasakan bahwa pelayanan dia ini adalah menyiksakan diri dia sendiri. Sehingga dia mendekati Yesus dan berkata kepada Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi Tuhan Yesus di sini terus menegur kepada Marta. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kita lihat sini apa yang diucap oleh Tuhan Yesus. Bukanlah yang terpenting yang melayani yang jasmani, tetapi yang rohani. Sebab Marta ini ia melayani untuk yang jasmani. Dia sama seperti Esau juga, dia banyak mementingkan kepentingan dalam jasmani, tetapi rohani dia tidak penting. Jadi Yakub dia banyak penting kepada rohani, sama seperti Maria yang mementingkan mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa yang kita dapat perolehi daripada firman Tuhan ini sebenarnya, yaitu apabila kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan memperkenalkan kita ke bagaimana Tuhan berhubung dengan kita. Kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 hingga ayat 31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 hingga ayat 31. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita akan pergi. Bila kita membaca ayat ini, memberitahukan kepada kita fungsi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini berhubung kepada kita. Bila kita lebih dekat kepada Tuhan, yang sama seperti Maria mementingkan firman Tuhan, kita akan diperkenalkan oleh Tuhan tentang siapa Tuhan ini dan bagaimana Tuhan akan menyertai kita, yaitu Dia memberikan Roh Kudus. Bagaimana Dia memberikan Roh Kudus ini? Yaitu Dia akan hadir di dalam diri seseorang apabila rohaninya baik. Seperti Yakub yang telah diterima oleh Tuhan, di mana akhirnya adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita lihat Roh Kudus ini sebenarnya berfungsi kepada kita untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Baik dari segi pengajaran rohani, yang kedua ialah apakah kepentingan berkat ini. Jadi kepentingan dia ialah kita akan mendapat perlindungan dan kita akan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 33 ayat 29. Ulangan pasal 33 ayat 29. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Inilah berkat Musa Musa memberkati orang Israel, suku-suku Israel pada waktu itu,
di mana ya orang Israel ini disebut berbahagia. Mengapa orang Israel disebut berbahagia? Karena Yakub ya mementingkan ya berkat ya kepada Tuhan. Nah, tetapi orang yang tidak mementingkan berkat bagaimana pula ya? Orang yang tidak mementingkan berkat, kita baca ya Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi dosa itu bila menguasai seseorang, maka Tuhan tidak ada di dalam kehidupan seseorang. Jadi Esau pun dia kehilangan berkat karena hati dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia sangat mementingkan kehidupan yang sementara saja di dalam dunia. Jadi hari ini kita haruslah ya menyadari tentang hal ini, dan apakah matlamat kehidupan kita yang harus kita kena perolehi dalam hidup kita. Jadi Tuhan Yesus pun memberikan Tuhan Yesus pun memberi ajaran kepada kita mementingkan berkat ini. Kalau kita memperoleh berkat, mendapat berkat daripada Tuhan, haruslah kita memulai pekerjaan yang diberikan Tuhan. Ya, kita rujuk yang terakhir, Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga ayat 3. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jadi Tuhan Yesus ya sudah memberi tugas ini kepada umat yang dipilih oleh Tuhan ya untuk pergi menjalankan kerja ini. Jadi bila kita menyentuhkan kerja-kerja ini, kita akan mendapat berkat, dan berkat itu akan disalurkan dalam keselamatan. Ya. Jadi kita jangan rasa malas dan tidak memahami tentang tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ini ialah identiti kita. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Imamat yang rajani maksudnya di sini adalah umat yang memahami hukum. Imamat yang rajani. Rajani itu adalah ketetapan hukum ya, yang ada di dalam imamat hukum ya. Jadi kita ini orang yang tahu hukum Tuhan. Umat yang tidak tahu hukum Tuhan itu bahaya. Sekalipun dia adalah umat Tuhan, kalau tak tahu hukum Tuhan, ini bahaya. Jadi kita kena tahu hukum Tuhan, baru kita akan boleh melakukan pekerjaan kita yang di dalam Tuhan. Ya, karena itulah berkat yang diperolehi oleh Yakub ini memahami tentang hukum. Dan akhirnya Israel ini telah diturunkan oleh Tuhan hukum, ya 10 hukum kepada mereka di zaman Musa, di mana Tuhan menurunkan 10 hukum di Gunung Sinai itu kepada mereka. Jadi orang Israel menerima hukum, menerima ke-10 firman Tuhan itu kepada mereka untuk diamalkan dalam kehidupan mereka. Dan dia juga melambangkan kita pada hari ini, ya kita ini telah dipelihara oleh Tuhan dalam hukumnya sendiri juga. Jadi walaupun kita sudah bebas, bebas dari dosa, ya Tuhan sudah hapuskan dosa di dalam hidup kita, dan kita sudah layak masuk kerajaan surga. Tetapi hukum itu tetap mesti kita patuhi dalam kehidupan kita, sebab ia adalah jalan kehidupan kita pulang ke surga. Tiada hukum maka binasalah kita, sebab dunia ini masih ada iblis yang mempengaruhi kita. Ya, jadi hukum itulah maksudnya, sebenarnya hukum itu kalau pendekatan kata ini, hukum ialah Tuhan sebenarnya. Tuhan itu disebut hukum sebenarnya.
Nah, jadi bila Tuhan ada di dalam hati kita, maksudnya ya hati kita ini memegang hukum Tuhan. Nah, itu di dalam kitab Ibrani ya pasal 10 ya Tuhan telah memberikan perjanjian ya itu kepada kita, yaitu hukum. Ya, dia memberikan hukum itu di dalam hati kita. Maksudnya apa yang ada di dalam hati kita itulah Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Itulah Tuhan. Apa Tuhan itu? Tuhan adalah hukum. Jadi kalau kita salah, maka Tuhan yang menghukum kita. Ya, menghukum kita berdasarkan hukum yang Dia berikan kepada kita. Jadi kita amalkan semua ini dalam kehidupan kita. Itulah kepentingan mengapa Yakub mementingkan berkat ini. Adalah agar supaya Tuhan menyertainya. Jadi hari ini kita juga mementingkan Tuhan menyertai kita, yaitu Roh Kudus menyertai kita di dalam diri kita. Dalam Injil Yohanes pasal 14 yang kita baca tadi, di mana apabila Roh Kudus itu diam di dalam hati, Ia akan menyadarkan kita. Jadi Tuhan Yesus akan menyadarkan kita dalam kehidupan kita sama seperti Tuhan memelihara Yakub dan keturunannya. Sehinggalah ya hari ini kita telah menerima hak kesulungan ini di hadapan Tuhan. Jadi kita peliharalah ya identiti kita di hadapan Tuhan. Jangan kita membiarkan seperti Esau yang tidak mementingkan hak kesulungan itu. Dia tahu bahwa hak kesulungan itu sangat penting, tetapi ya dia tidak mementingkan. Ya, bagi dia yang penting ialah asalkan dia dapat makan. Ya, tetapi Yakub bagi makanan atau harta Yakub tidak. Dia berpikiran yang sangat penting berkat. Dan ternyata pada perjalanan Yakub apabila dia pergi ke Haran, ya dia juga ya pernah bermimpi di Betel. Ya, pada waktu itu dia melihat ada tangga ya dari langit ya ke bumi dan ada malaikat naik turun. Nah, ini menandakan bahwa ya pada waktu itulah Tuhan yang memberitahu aku akan menyertai engkau. Dan pada waktu dia balik pun dia dapat melihat lagi ya penglihatan di sana dan Tuhan pun menyertainya. Dan setiap kali Tuhan muncul kepada Yakub pun dia selalu mengatakan aku akan menyertaimu. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan kita membiarkan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita ini menjadi seperti pemikiran Esau yang tidak kita begitu menghargai pemberian itu dan tidak menjaga dengan sebaik-baik. Jadi kita haruslah ya mengikuti kehendak Roh Kudus. Ya, demikianlah penyampaian firman Tuhan pada hari Sabat ini. Semoga memberikan dorongan kepada kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 377. 377. Tuhan kau ingatku,
kepada Tuhan, tiba masanya kita sama-sama berdoa. Dan dalam doa ini kita terus berdoa kepada Tuhan dari hal keselamatan, kesehatan kita juga. Kita mendoakan gereja kita mendoakan iman kita mendoakan juga keadaan yang masih seluruh dunia terancam dengan wabak ya COVID-19. Jadi kita mohon Tuhan Yesus ya melindungi kita semua, terutama jemaat, dan semoga walaupun dalam keadaan yang susah ini, yang sukar pada masa ini, kita memohon supaya aktiviti kita di dalam gereja dan pemberitaan Injil dan ibadah dan sebagainya kita dapat meneruskan dengan tanpa halangan. Semoga Tuhan yaitu Roh Kudus ya menyertai kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.